Perkenalkan, nama saya Aipun Nusyiraan, NPM 20140029, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Akhir semester saya yang berjudul mengenai cerita rakyat Kalimantan Selatan. Kosong. Sesaat suara hening, musik mulai dimainkan dengan suara alunan lembut. Seorang penutur cerita tampil di sisi panggung dengan menggenggam lembaran cerita. Ia mulai berkata dengan suara lantang. Kehidupan kenapa kan mukanya mau aku pinjam sama dia pun yang mau beli tambah tadi aku kalau ngasih yang megang duit anak dia jadi kan kehidupan dipenuhi dengan warna-warna perilaku manusia. Deru kebahagiaan berbaur dengan kesedihan. Ada jerit tangis yang memecah dan ada pula tawa riang yang renyah menyeruak ruang pendengaran. Seorang sahabat akan selalu hadir di sela hujan yang menerpa badan dan di antara terik matahari yang memanggang ubun-ubun di kepala. Di saat kau menderita, hilang perasaan. Di saat hilang segala kepercayaan, kita memenuhi dunia dan menggagahi semua warna dunia. Sesaat penutur cerita diam dan mengambil nafas. Musik terdengar lebih keras selama semenit. Tak berapa lama penutur cerita kembali melanjutkan pembicaraan seorang diri. Menung kau datang padaku, di saat ku berduka kau datang bawa kebahagiaan. Kita akan selalu bersama, gapai semua cita. Kita bisa bernyanyi dalam sunyi suara. Kita senantiasa berjalan dengan senyuman. Dan inilah cerita 7 sahabat dari negeri 5 warna. Penutur cerita perlahan menuju tepi panggung. Kain penutup panggung terangkat. 2 orang pemain memasuki panggung utama. Alvin dan Ari tampak bersedih. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Mereka saling pandang. Wajah mereka menyiratkan kegelisahan yang tidak berujung. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku takut. Senanglah ulang. Aku bingung, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku takut, aku memang bersalah. Tenanglah Alfi, ini bukan salahmu. Kita semua tahu hal banyak orang di lapangan melakukan sama, tapi aku takut sama Angga. Kenapa kamu takut? Alvin tidak segera menjawab. Ia malah terdiam dengan wajah tertunduk. Alvin berkata, Kalau Angga marah padaku, aku takut dia akan mengadu kepada ayahnya. Dan bisa-bisa ibuku yang bekerja di rumah Angga dipecat oleh ayahnya. Kalau ibuku dipecat, lalu ibuku akan bekerja di mana lagi? Nanti kami makan apa? Bersama-sama. Kamu harus rajin belajar. Terus. Tak lama kemudian, Rizky muncul ke atas panggung. Ia berjalan dengan santai seolah tidak ada beban. Rizky terheran-heran memandang Alvin yang tertunduk sedih di pojok ruang kelas. Sifat usilnya tergoda untuk mengganggu 2 kawannya itu.
Bukankah? Bukankah besok kita akan berenang bersama-sama? Seharusnya kita berenang Apa aja dekat sini? menyambut acara liburan. Aku aja. Rizky Alvin sedang bersedih karena sudah menghilangkan sepatu Angga. Dia bertanda sepak bola kenari. Dia takut nanti Angga akan melakukan kejadian ini kepada orang tuanya. Cut. 3. Siapa yang berbuat dia harus berani bertanggung jawab. Mendengar ucapan Rizky tersebut, Alvin menangis semakin keras. Dah, buat. Kamu menenangkan kawan yang sedang bersedih, bukan sebaliknya. Kamu kok malah ngedapin laki-laki kok nangis. Apa kamu tidak malu kalau sampai ketahuan Desi? Rizky, seharusnya kamu menenangkan kawan yang sedih, bukan sebaliknya. Kamu kok malah meledakkan api. Ya, itu saja. Sudah, nanti kita selesaikan di rumah. Belum. Semua pemain meninggalkan panggung. Jalan apa? Oke. Suara salam kembali memecah keheningan panggung. Ia berjalan dengan tenang. Lembaran kertas di tangannya tidak luput dari pandangannya. Sahabat sejati tidak akan meninggalkan kawan menghadapi permasalahan sendirian. Sahabat sejati mampu membawa perdamaian di tengah kemelut api masalah yang membara. Disinilah seorang kawan diuji kesetiaannya. Apakah kalian sosok kawan terbaik? Ataukah kalian adalah kawan yang lari peninggalan masalah temannya? Janganlah memancing ikan di air yang keruh. Sahabat sejati tidak akan memperumit masalah kawannya. Dia akan hadir memberikan cahaya di gelapnya malam. Janganlah menjadi angin topan yang menerbangkan segala bangunan rumah. Jadilah angin sepoi-sepoi yang membelai kawanmu di saat siang hari dan memberikan kesejukan di gerahnya malam hari. Penutur cerita meninggalkan panggung diikuti suara musik secara perlahan. Dua anak yang saling berteman, Angga dan Rizky, memasuki panggung utama. Angga berjalan di depan dan diikuti oleh Rizky. Rizky tampak berjalan dengan siulan. Bagaimana Angga? Apakah kamu sudah membuat rencana pembalasan yang tepat untuk Alvin? Pembalasan apa? Ya. Pembalasan apa? Yang membalas kelakuannya tempo hari padamu. Bukankah dia sudah mencuri sepatumu di lapangan sepak bola? Aku tidak berpikiran sampai ke situ. Apakah kamu akan diam saja kalau Alvin menghilangkan barang berharga yang kamu miliki? Apakah kamu rela Alvin menghinamu dengan menyembunyikan sepatumu lalu dia mengaku tidak tahu? Angga tidak menghiraukan ucapan Ricky. Sepertinya Angga sedang tidak ingin berbicara dengan siapapun. Ricky tidak ingin kehilangan perhatian Angga. Ricky berusaha mengambil alih pembicaraan. Ayolah Angga,
tunjukkan kalau kamu punya kuasa di sekolah ini. Jangan sampai bulan depan Alvin mencuri barang kesayanganmu yang lain. Ya, terkadang aku ingin semua murid sekolah ini menghormatiku. Aku ingin dapatkan semua yang kumiliki di sini, tapi tidak untuk kali ini. Kenapa? Apakah kamu sudah tobat? Aku sudah capek jadi murid nakal. Wah, ini kabar buruk bagiku. Kalau kamu jadi anak rajin, nanti siapa yang akan menemaniku bolos di pelajaran matematika? Tampak Alvin sedang berjalan dengan pelan menuju Angga. Kelihatan sekali kalau Alvin diburu rasa takut yang hebat. Bibirnya bergetar. Ia ragu apakah akan melanjutkan langkah kakinya atau berhenti sampai di sini. Angga, aku. Hei, kamu kenapa kesini anak miskin? Apakah barang curianmu masih kurang banyak sehingga kamu datang ke sini? Angga, aku minta maaf. Kamu butuh uang untuk makan. Pintar sekali kamu berbohong. Setelah mencuri sepatu Angga, kamu pun ingin mencuri barang yang lain. Aku minta maaf padamu, Angga. Aku minta maaf. Maafmu tidak cukup untuk mengembalikan sepatu Angga yang sudah hilang. Diam, 3. Aku minta maaf karena sudah menghilangkan sepatumu. Ya, Sudahlah, Alvin. justru cut. Ya, Justru aku yang seharusnya minta maaf kepadamu karena sudah menuduhmu yang bukan-bukan. Sebenarnya sepatuku tidak hilang. Aku hanya lupa sudah menyimpan sepatuku di dalam tas sekolahku. Aku minta maaf untuk kesalahpahaman ini. Syukurlah Angga, aku ikut senang karena sepatumu sudah ditemukan. Sekali lagi aku minta maaf, Alvin. Tidak apa-apa Angga, aku selalu ada maaf untuk kesalahan yang dilakukan seorang teman. Terima kasih, Alvin. Selama ini aku tersiksa karena aku malu untuk menyatakan maaf terlebih dulu padamu. Tidak pernah ada kata terlambat untuk meminta maaf Angga. para pemain meninggalkan panggung. Panggung kosong, penutur cerita berjalan pelan ke panggung utama. Terdengar suara penutur cerita. Meminta maaf tidak akan membuatmu hina. Begitu juga memberi maaf tidak akan menurunkan derajatmu. Saling memaafkan kesalahan teman adalah kekuatan yang mampu menyatukan semua bentuk kesalahpahaman. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.